Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu khiratuhu min khalqih arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, para penonton sekalian, pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk sama-sama menyimak beberapa materi ataupun nasihat yang terkait dengan ilmu fikih. Kita sudah sama-sama pahami tahapan-tahapan awal yang hendaknya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, yang pada pertemuan lalu, ya, alhamdulillah kita akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu memahami pengertian dan seluk-beluk ilmu fikih itu sendiri. Seorang penyair berkata dalam baitnya, inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-hadd wal mawdu'u thumma thamarah, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu ilistimdadu hukmu syari'u, masailu wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man daral jami'a haza syarafa. Penyair atau pembicara bait ini yaitu Muhammad bin Ali As-Sabban, atau dikenal dengan Abu Irfan, yang mana beliau menerangkan bahwasanya seseorang ketika ingin menyelami suatu ilmu, maka dia harus memahami dasar-dasar dari ilmu tersebut yang dikenal dengan mabadi asyarah. Yang pertama yaitu al-haddu wal mawdu'u tsumma tsamarah. Bait pertama menerangkan 3 poin, yaitu pengertiannya, wal mawdu'u, objek yang dibahas dalam ilmu tersebut, tsumma tsamarah, kemudian hasil yang harus didapat dari pelajaran tersebut atau ilmu tersebut. Kemudian berikutnya wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u, kepada siapa dinisbahkan, disandarkan ilmu itu, atau kepada apa ilmu ini, kaitannya erat kaitannya dengan apa ilmu tersebut, ya. Kemudian wa fadluhu, keutamaannya itu apa ketika kita mempelajari ilmu tersebut, wal wadi'u, dan siapa yang meletakkan dasar-dasar ilmu tersebut, yang memberikan dasar-dasar atau yang memunculkan ilmu tersebut, yang menemukannya, gitu ya. Wal ismul istimdadu, kemudian al-ism, nama, kata lain atau istilah-istilah yang digunakan untuk mengenal ilmu tersebut itu apa. Al-istimdadu yaitu dari mana ilmu itu diambil, diperoleh, ya. Kemudian hukmu syari'u, hukum syariatnya atau ditinjau dari segi syariat Islam itu statusnya atau kedudukannya apa. Nah, kemudian masail wal ba'du bil ba'di iktafa, apa sih permasalahan-permasalahan utama yang menjadi pembahasan dalam ilmu tersebut. Wa man daral jami'a haza syarafa, penyair tersebut berkata kembali, barang siapa yang memahami itu semua 10 dasar tersebut, ya, terkait dengan pengetahuan yang ingin kita perdalam dari suatu ilmu, ya, haza asyarafa, wa man daral jami', siapa yang bisa menguasai 10 dasar itu, haza syarafa, maka dia sudah bisa dikatakan orang yang memahami seluruh isi dari ilmu tersebut, ya, dan memperoleh kemuliaan dengan memahami 10 dasar tersebut. Artinya dia sudah dikatakan mahir dengan ilmu tersebut. Nah, fikih pun demikian, ya. Fikih kita tinjau dari pengertiannya adalah al-ilmu atau al-fahmu, ya, ilmu atau pemahaman secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, fikih bermakna al-ilmu bimasailid din. Secara umum, ya, syariat membahas kata-kata fikih dalam Al-Qur'an ataupun hadis, maka maknanya adalah mengetahui seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam, syariat Islam. Kita temukan dalam Al-Qur'an, ya, kata-kata fikih atau tafaqquhu fiddin, falyatafaqquhu fiddin, dan seterusnya. Dalam hadis pun demikian, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka ini maksudnya adalah makna fikih secara
syar'i, ya, mencakup di dalamnya pembahasan-pembahasan tentang akidah. Meskipun demikian, ada makna fikih secara istilah yang tidak tercakup dalam pembahasan akidah, ya. Dan Imam Abu Hanifah, ya, beliau mengategorikan akidah ini dalam bukunya Al-Fiqhul Akbar, memasukkan kata-kata al-fiqh al-akbar, ya, dengan pembahasan di dalamnya itu pembahasan tentang akidah. Adapun makna fikih secara istilah yang dimaksud oleh ahli ilmu, ya, ahlul ilmi, adalah fikih yang membahas al-ilmu bil ahkami syari'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat, ya, yang berkaitan dengan amalan-amalan hamba, ya, al-muktasab yang diambil min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang terperinci. Nah, inilah yang dimaksud ilmu fikih secara istilah yang dibahas oleh para ulama, dan mereka mengarang kitab-kitab yang banyak, ya, terkait dengan ilmu fikih dalam pengertian istilah ini. Kemudian setelah kita paham makna dan pengertiannya secara terperinci, ya, jadi di sana ada 3 tahapan. Pertama secara umum global, yaitu al-fahmu, ini mencakup seluruh hal baik yang terkait dengan ilmu agama ataupun yang bukan agama, maka ini termasuk kata fikih secara bahasa. Kemudian dikhususkan dengan makna syar'i, ya, al-ilmu bi masailid din, hanya termasuk yang dalam pembahasan agama saja, agama Islam tentunya, ya. Nah, di luar dari agama Islam tidak dimaksud dalam Al-Quran dan As-Sunnah pembahasan atau tujuan maksud dari ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk orang yang selain mempelajari ilmu agama, tidak dimaksud. Karena pembahasan ilmu di sini secara syariat, ya, atau fikih secara syariat hanya untuk masalah perkara-perkara agama, baik itu yang akidahnya, muamalahnya, ibadahnya, maka ini termasuk pengertian fikih secara syariat. Adapun secara istilah, maka dia hanya fokus kepada amalan-amalan hamba yang terkait dengan ibadah, bukan pembahasan akidah dan bukan pembahasan hal-hal yang di luar dari amalan-amalan hamba, ya, al-mukallafin. Karena itu objek utama yang jadi pembahasan ilmu fikih, al-maudhu', ya, seperti yang disebutkan oleh penyair tadi, adalah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan hamba, mencakup di dalamnya pernikahan, ya, ibadah sholat, zakat, puasa, haji, ya, kemudian syahadat, bagaimana dia bersyahadat, ya, pembatal-pembatal syahadat itu pun dibahas dalam ilmu fikih ada, ya, tapi tidak secara terperinci yang terkait dengan lisan. Kemudian yamin, ahkamul yamin, ya, perjanjian, ya, kemudian khusumah, perkelahian, kemudian bab hukum-hukum akdiyah, ya, keputusan hukum hakim dan sebagainya, itu dibahas dalam ilmu fikih, perbuatan-perbuatan hamba. Kemudian berikutnya, ya, setelah kita paham objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan-perbuatan hamba yang sifatnya terlihat, ya, bukan masalah akidah sebagaimana pengertian secara istilahnya, maka perlu kita ketahui istimdadu al-fiqh, ya, istimdadu ilmu fiqh. Ilmu fikih ini diambil, ya, asalnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan kaidah-kaidah yang terperinci dari perkataan-perkataan sahabat yang kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah diambil atau tidak, dan seterusnya. Kemudian kita sudah paham, ya, istimdadu ilmu fiqh, jadi fikih diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan juga perkataan-perkataan sahabat, dan ada juga hal-hal lain yang diambil dari ijtihad, istinbat, dan sebagainya. Maka kita perlu mengetahui apa keutamaan mempelajari ilmu fikih. Ya, keutamaan ini terbagi menjadi 2. Ada keutamaan secara umum dan ada keutamaan secara khusus. Adapun yang umum dari keutamaan ilmu fikih ini bisa kita ambil dari pengertian fikih secara syariat. Pengertian fikih secara syariat disebutkan, ya, semua hal-hal yang dibahas dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjurus kepada keutamaan ibadah,
ya, baik itu sholatnya, ya, perintah sholat di dalam Al-Quran, kemudian perintah zakat di dalam Al-Quran, dalam hadis pun demikian, ya, kemudian perintah untuk berhaji, ya, saum dan sebagainya, keutamaan sholat, keutamaan zakat, keutamaan haji, keutamaan saum, itu mencakup keutamaan fikih secara umum. Ya, Allah sebutkan keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran. Adapun keutamaan secara khusus, ya, secara khususnya, maka kita bisa lihat dari thamaratul fiqh. Ya, kita lihat dari hasil orang-orang yang belajar ilmu fikih, ya, dia tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena hal-hal yang banyak dipertanyakan dan jadi bahan pembicaraan di kalangan umum, ya, adalah terkait dengan ilmu fikih. Contohnya, kita misalkan hadir dalam suatu kajian, ya, kita perhatikan orang-orang banyak sekali yang melontarkan pertanyaan terkait dengan bagaimana hukum sholat, ya, bagaimana kalau saya tidak sholat, bagaimana kalau saya tidak menikah, ya, bagaimana kalau saya tidak bisa berzakat, bagaimana kalau saya tidak akikah dan sebagainya. Ya, itu semua mencakup masalah-masalah perbuatan hamba yang sering kali kita hadapi di keseharian kita. Nah, inilah kita lihat, ya, keutamaan fikih secara khususnya di sana akan sangat besar, ya, bagi siapa saja yang mendalami ilmu fikih, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, secara umum. Kemudian berikutnya, ya, sebagaimana yang disebut oleh bait tadi, seorang penyair, ya, Abul Irfan, bukan penyair, sebetulnya beliau seorang ahli ilmu juga dalam ilmu bahasa, ya. Beliau menyebutkan hukumnya apa, ya. Jadi ilmu itu harus kita ketahui hukumnya. Bagaimana sih mempelajari ilmu fikih itu hukumnya? Apakah wajib, sunnah, ya, mubah dan sebagainya? Nah, jadi hukumnya di sini kita harus perhatikan, ya, berdasarkan kebutuhan orang tersebut. Hukum mempelajari ilmu fikih terbagi menjadi dua, ada fardu dan ada sunnah. Ya. Adapun hal-hal yang sifatnya berkaitan dan berhubungan langsung dengan orang tersebut, ya, artinya keseharian dia tidak terlepas dari perbuatan ibadah ini, seperti sholat, ya, zakat, saum, ya, nikah, ya, akikah misalnya, maka dia wajib hukumnya bagi dia mempelajari ilmu fikih yang terkait dengan amalan yang akan dia lakukan sebelum dia melakukan amalan tersebut. Ini hukum yang pertama, fardu. Jadi hukum yang kedua, ya, sunnah. Mempelajari fikih sunnah bagi siapa? Bagi yang orang-orang tidak erat kaitannya dengan perbuatan tersebut. Misalnya, ya, urusan memutuskan perkara di pengadilan, ya, tidak semua orang berkaitan langsung dengan pengadilan, dan jarang sekali orang berurusan dengan pengadilan, ya. Atau kaitannya dengan jual beli tanah, tidak semua orang ingin, ya, menjual atau membeli tanah, ya. Atau yang kaitannya dengan wakaf, ya, tidak semua orang bisa wakaf. Nah, ini hukum mempelajari ilmu fikih dengan perbuatan kaitannya dengan perbuatan ini adalah sunnah, ya. Jika dia belajar dan mendalami, maka dia mendapat pahala, ya. Jika dia tidak mempelajarinya, tidak menyinggung ilmu tersebut, ya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Artinya apa? Di sini ada keutamaan bagi orang-orang yang mendalami ilmu fikih, agar semua yang dia pelajari itu secara menyeluruh, ya, termasuk yang fardunya dan sunnahnya, dia mendapatkan keutamaan dari ilmu fikih secara umum dan khususnya. Inilah kiranya yang harus kita pahami, ya, khulasatul qaul atau ringkasan dari pengertian ilmu fikih ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi antum semua. Dan kita mohon maaf terhadap apa-apa yang kita dapati dari kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Maka kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.